Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Lubis dari kelas 2D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori memori dan memori jangka panjang. Selamat menyaksikan. Poin pertama yaitu kapasitas LTM. Apa sih LTM itu? Nah, LTM itu adalah memori jangka panjang. Kebayang nggak sih kapasitas dan durasi yang ditampung oleh LTM ini? Nah, di LTM ini, informasi yang samar sekalipun dapat kita ingat. Contohnya, seperti kita mampu mengingat tempat pertama kali kita makan makanan tertentu, mengingat nomor telepon sendiri, dan kita dapat mengingat tempat letak mobil kita yang kita parkirkan. Di dalam kapasitas LTM ini terdapat analisis teoretik tentang kepakaran. Yang pertama yaitu prinsip penyandian mnemonik, yaitu terkait dengan pengorganisasian. Yang kedua yaitu prinsip struktur pengambilan informasi, yaitu terkait dengan akses. Dan yang terakhir yaitu prinsip percepatan, yaitu terkait dengan kecepatan. Poin yang kedua yaitu ada durasi LTM. Nah, di dalam durasi LTM ini terdapat per-master very long term memory, yaitu memori jangka sangat panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu PLTM dan psikologi kognitif, yaitu memori autobiografis. Apa sih memori autobiografis itu? Nah, memori autobiografis itu adalah memori yang dimiliki seseorang mengenai masa lalunya. Nah, jadi jika memori autobiografis seseorang ini rusak, maka dia tidak akan bisa mengingat kejadian masa lampau atau peristiwa-peristiwa masa lalunya. Poin selanjutnya yaitu penyimpanan LTM. Sejumlah pengalaman lebih mudah diingat dibandingkan pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, contohnya ini seperti kita lebih mudah mengingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang melibatkan ego atau traumatik. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut lebih mudah kita ingat dan lebih mudah tersimpan di memori dibandingkan dengan soal-soal kuliah yang rumit atau materi-materi kuliah yang sangat rumit tersebut. Pertama yaitu ada sandi. Di LTM ini, informasi disandikan secara akustik, secara visual, dan secara semantik. Nah, penyandian akustik itu yaitu informasi yang disandikan di dalam memori, yaitu berbentuk kata, angka, dan huruf. Penyandian visual yaitu informasi yang disandikan di dalam memori berdasarkan apa yang kita lihat. Dan penyandian semantik yaitu adalah penyandian makna, yaitu berbentuk kalimat, yaitu level pemrosesan. Sebagaimana yang telah dinyatakan, bahwa hal-hal yang bermakna akan tersimpan di dalam memori. Diasumsikan bahwa otak menggunakan heuristik terhadap jumlah upaya dan waktu yang dicurahkan untuk pemenuhan sasaran. Contoh, semakin besar energi yang kita curahkan dalam proses pengolahan informasi, semakin besar pula otak menginterpretasikan informasi tersebut sebagai isyarat pentingnya atau syarat maknanya informasi yang diproses. Selanjutnya itu efek referensi diri. Konsep level pemrosesan mengalami kemajuan yang sangat pesat ketika Rogers, Kuiper, dan Krieger pada tahun 1977 menemukan bahwa referensi diri merupakan sebuah faktor yang kuat. Tugas struktural dan referensi diri. Tugas struktural yaitu mempresentasikan penyandian yang paling dangkal, sedangkan referensi diri adalah mempresentasikan penyandian yang paling dalam. Selanjutnya yaitu model koneksionis tentang memori. Pendekatan terhadap memori sebagaimana yang diajukan Tulpin menemukan adanya korelasi langsung antara aktivitas-aktivitas neural dan memori. Nah, salah satu keunggulan dari model koneksionis tentang memori adalah model tersebut dapat menjelaskan pembelajaran secara kompleks.
Model koneksionis tentang memori ini telah memenangkan sejumlah pengikut beberapa waktu belakangan. Popularitasnya disebabkan karena model matematisnya yang elegan, hubungannya dengan jaringan-jaringan neural, dan fleksibilitasnya yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk memori yang beragam. Poin yang terakhir yaitu ada jenis-jenis memori. Disusun berdasarkan kemungkinan, LTM ini memiliki fungsi adaptifnya, yaitu kemampuan spasial, karakteristik fisik dunia di sekeliling kita, hubungan sosial, nilai-nilai sosial, keterampilan-keterampilan motorik, dan keterampilan-keterampilan perseptual. Terdapat sejumlah besar penelitian yang menyatakan bahwa informasi yang spesifik disimpan dalam sebuah jaringan yang terstruktur dengan baik sekaligus sangat praktis. Episodik dan memori semantik. Nah, memori episodik yaitu sistem memori neurokognitif yang memungkinkan seseorang untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalunya. Nah, memori episodik ini sangat rentan terhadap perubahan dan kelupaan. Memori semantik adalah memori yang mengenai tentang kata, konsep, peraturan, dan ide-ide abstrak. Memori semantik ini penting dalam penggunaan bahasa. Semantik dan memori episodik berbeda tidak hanya dalam isinya, namun juga dalam kerentanannya terhadap kelupaan. Berpendapat bahwa sistem memori yang paling baik menggambarkan kompleksitas dan adaptabilitas manusia adalah sistem klasifikasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu memori prosedural, memori semantik, dan memori episodik. Memori semantik ini memiliki kemampuan tambahan berupa mampu memrepresentasikan peristiwa-peristiwa internal yang tidak ada pada masa kejadian, yaitu memori autobiografis. Apa sih memori autobiografis itu? Nah, memori autobiografis itu adalah memori yang dimiliki seseorang mengenai masa lalunya. Nah, jadi jika memori autobiografis seseorang ini rusak, maka dia tidak akan bisa mengingat kejadian masa lampau atau peristiwa-peristiwa masa lalunya. Cukup sekian penjelasan saya pada kali ini. Sampai berjumpa di waktu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.